Shalom bersama dengan Denny dan Lia di sini. Harta paling berharga. Mari alami kuasanya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, jumpa lagi dalam acara Bulan Keluarga pada malam hari ini, Lansia Sehat Keluarga Bahagia. Kita masuk di bincang-bincang minggu ketiga dengan tema melayani, subtemanya mengasihi dalam keterbatasan, dengan narasumber Pendeta Emeritus Tumpal Tobing dan Penatua Alexardo Cesario Saragih. Bapak Ibu sekalian, juga untuk kita bisa mengikuti bersama acara diskusi kita, bicara kita pada malam hari ini, kami informasikan juga kepada semua yang mengikuti untuk bisa mematikan mic-nya, posisi off, kemudian juga videonya off cam juga. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin menanyakan atau ingin masuk untuk mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Setelah nama dipanggil, buka kamera Bapak Ibu dan teman-teman untuk di spotlight, kemudian unmute dan untuk dapat bicara selanjutnya. Nah, itu saja dari kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai acara kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami semua, khususnya bagi keluarga kami. Dalam bulan keluarga ini ya Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dalam percakapan yang akrab untuk memahami kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar semua acara dari awal hingga akhir boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan masuk dalam minggu ketiga bincang-bincang lansia sehat keluarga bahagia dengan tema mengasihi dalam keterbatasan dengan narasumber kita Pendeta Emeritus Tumpal Manahan Pasahatan Lumban Tobing yang kita kenal dengan nama Pendeta Tumpal. Pendeta Tumpal, kita semua kenal pendeta yang ramah dan murah senyum. Kalau tertawa, terpingkal-pingkal dan membuat kita tawanya itu menular pada kita. Beliau adalah sarjana teologia dari Sekolah Tinggi Teologia Duta Wacana Yogyakarta di tahun 1978 sampai dengan tahun 1981. Kemudian mengambil magister teologi dari Universitas Hamburg, Jerman tahun 1985 sampai 1992. Karir Pendeta Tumpal atau pelayanan Pendeta Tumpal ditabiskan di GKJ Gereja Kristen Jawa Mergangsan tanggal 20 Juli 1995, kemudian menjadi pendeta mahasiswa Badan Kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, basis pelayanan Gereja Kristen Jawa Mergangsan dari tahun 95 sampai 2002. Kemudian Pak Tumpal juga menjadi pendeta tugas khusus Sekolah Tirta Marta BPK Penabur, basis pelayanan GKI Pondok Indah di tahun 2002 sampai 2021. Beliau emeritasi di GKI Pondok Indah di tanggal 10 Februari 2021. Kemudian kita juga mengenal keluarga Pak Tumpal dengan istri yang punya lesung pipit, Ibu Ira, kita kenal dengan nama Ibu Deborah Ardiati. Anaknya dari Pak Tumpal, Dema Matias Tobing dan Indri, kemudian anak dan menantu ya, kemudian Debbie Mariane Tobing dan James Lee, beserta cucu baru satu yaitu Ebenheiser. Demikianlah perkenalan singkat mengenai narasumber pada malam hari ini. Kami persilahkan Pak Tumpal untuk menyampaikan. Baik, selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini semua kita dalam keadaan baik dan sehat ketika Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Mari kita menikmatinya karena tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan kita dipanggil pulang ya ke hadirat Tuhan. Ini saya bicara seperti ini karena mungkin sudah mulai emeritus itu kali ya. Arahannya ke sana saja gitu. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya sungguh sangat bersyukur pada malam hari ini diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk berkisah begitu ya. Berkisah tentang pelayanan yang saya lakukan. Sebetulnya bukan pelayanan saya ya, tapi pelayanan tepatnya itu pelayanan dari Tuhan. Yang saya cuma sebagai katakanlah partner atau mungkin lebih pada alat begitu ya, yang membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan. Karena terus terang saya sendiri juga bingung ya dengan perjalanan kehidupan ini, ada banyak hal kejutan-kejutan yang saya tidak pernah tahu bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan saya, termasuk menjadi pendeta sekolah, termasuk menjadi pendeta GKI Pondok Indah, termasuk juga menjadi pendeta Gereja Jawa. Ini orang Batak kok jadi di Gereja Jawa gitu ya. Dan juga menjadi pendeta mahasiswa. Nah, saya mau ceritakan sedikit ada hal yang menurut saya sampai sekarang itu aneh begitu ya. Anehnya kenapa sih? Kenapa kok saya mendarat di Mergangsan dan kenapa mendarat di GKI Pondok Indah? Percaya atau tidak ya, ini yang terjadi demikian. Ketika saya liburan ya, kembali dari Jerman liburan, lalu kemudian saya naik angkot mau ke tempat teman saya calon pendeta yang ada di pabrik gula ya di Yogyakarta. Nah, pada saat itu kemudian saya melihat ada gereja jago ya, gereja di atasnya itu ada ayam jagonya. Lalu gereja ini kok masih gedek begitu ya, apa sih istilahnya? Jadi belum belum tembok tapi gedek lah gitu ya. Nah, lalu saya tertarik dan saya turun di situ. Saya turun dan saya masuk, itu ternyata gereja Jawa dan pada saat itu ibadah dalam bahasa Jawa. Dan saya merasa sangat guyup sekali ada di situ gitu ya. Merasa senang sekali. Nggak taunya inilah ya salah satu gereja di mana Tuhan akan menempatkan saya. Lalu demikian juga ketika kembali dari Jerman, saya diajak oleh kakak saya ya di Pondok Indah Mall.
Nah, pada saat di Pondok Indah Mall, lalu kemudian lewat GKI Pondok Indah. Nah, pas lewat GKI Pondok Indah, saya bilang, Kak, berhenti sebentar. Ini gereja kok gede banget dan bagus banget ya. Saya berhenti dan mengaguminya. Nggak taunya itu tanda dari Tuhan bahwa satu ketika saya akan ikut ambil bagian melayani di GKI Pondok Indah. Nah, ini dua hal yang menurut saya tanda dari Tuhan bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita, kalau kita mau peka gitu ya, bahwa Tuhan juga memberikan tanda kepada kita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini salah satunya tadi berkaitan dengan pelayanan saya tadi, ya. Nah, mungkin nanti juga ini sebagai pendahuluan saja dulu ya. Jadi bagaimana saya ikut ambil bagian seperti yang tadi dikatakan, satu yang aneh gitu ya, itu juga satu yang untuk saya kebetulan ya, tapi katanya tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Jadi saya ketemu dengan teman saya ketika eh, menjemput anak-anak kami ya di sekolah SD di Yogyakarta, lalu teman saya nanya sama saya, kamu ngapain aja sekarang di sini setelah pulang dari Jerman? Saya bilang saya nggak tahu, karena waktu itu kan saya sebetulnya anggota dari HKBP, dan HKBP waktu itu sedang sedang ramai lah gitu ya, dan saya juga bingung ya bagaimana mau kembali ke sana karena saya juga tidak punya identitas lagi sepertinya begitu. Lalu dia bilang, pendeta itu orang untuk keleleran. Nah gitu kira-kira ya, pendeta itu tidak boleh keleleran gitu ya, tidak boleh nggak menentu gitu. Jadi lalu saya bilang, ya udah kalau kamu memang mau melayani, kamu coba melayani di tempat kami, ikut bantu pelayanan di GKJ Mergangsan. Saya kan orang Batak, apa bisa kira-kira kalian terima di sana? Ya kamu orang Batak kan lahirnya di Jawa dan bisa bahasa Jawa tuh kamu, ya nggak ada masalah begitu ya. Lalu kemudian ya saya dengan senang hati karena ada tawaran. Nah itu tawaran itu untuk saya adalah satu tanda juga dari Tuhan ya, bahwa Tuhanlah yang mengantar saya untuk melakukan menjadi hambanya di gereja GKJ Mergangsan. Mulai dengan kemajelisan tentunya ya. Lalu kemudian ya puji Tuhan ya, jalannya cukup lancar gitu ya untuk kemudian ditahbiskan di gereja GKJ Mergangsan. Sebenarnya bukan pendeta GKJ Mergangsan murni ya, karena saya sebetulnya adalah pelayanannya sebagai pendeta mahasiswa tadi ya di PKS, PGI, GMKI. Nah, kalau mau menjadi pendeta kan harus ada akar gereja ya, atau basis pelayanannya ada di mana. Oleh karena itu PKS, PGI, GMKI dalam hal ini Pak Guno waktu itu pimpinannya, itu datang ke Mergangsan, GKJ Mergangsan, dan minta kepada GKJ Mergangsan agar saya ditahbiskan di di GKJ Mergangsan sehingga saya bisa menjadi seorang pendeta untuk melayani mahasiswa. Kenapa kok saya melayani mahasiswa? Karena memang ketika saya di Jerman, saya juga melayani mahasiswa, yaitu di Studentengemeinde ESG, Evangelische Studentengemeinde. Nah itu mungkin karena saya nggak tahu ya, itu juga tanda dari Tuhan bahwa suatu ketika saya juga akan melayani mahasiswa. Nah pelayanan mahasiswa itu kira-kira sekitar 7 tahun begitu ya, sekitar 7 tahun. Ada satu hal yang saya lihat ya ketika melayani mahasiswa, ini kok mereka ini orang-orang yang ya karakternya sudah terbentuk begitu ya, dan saya sangat merindukan pada saat itu. Apakah mungkin ya kira-kira orang dibentuk karakternya mulai dari kecil? Saya tidak tahu, itu masih menjadi pertanyaan bagi saya. Cuma doa saya waktu itu, kalau boleh Tuhan kasih kesempatan saya untuk melayani di sekolah. Nah, di Jogja kan banyak sekolah ya, tapi nggak ada satu sekolah pun yang manggil, sampai ada dari Jakarta malahan manggil. Padahal saya pernah berpikir, saya tidak akan pernah mau melayani di Jakarta. Tapi kalau Tuhan mau, ternyata kita tidak bisa menolaknya, begitu ya. Nah, itulah ceritanya kenapa saya lalu mampir ya, tiba di pelayanan di GKI Pondok Indah. Asal muasalnya adalah karena diminta untuk menjadi pendeta sekolah. Dan saya tanya, kenapa kok saya yang diminta? Karena saya sudah melayani mahasiswa, jadi punya istilahnya ya, punya bakat dan punya istilahnya keinginan atau minat begitu ya terhadap hal pendidikan. Cuma itu sih, karena pada awalnya saya juga bingung ya, karena saya belum pernah pegang sekolah, tapi dengan pertolongan Tuhan sampai kira-kira 19-20 tahun saya bisa ada di GKI Pondok Indah. Terima kasih ya, bisa diterima di GKI Pondok Indah yang arahnya sebetulnya adalah sebagai keinginan untuk menjadi pendeta sekolah. Dan puji Tuhan sekarang juga sudah emeritus ya, sudah sampai selesai gitu ya. Jadi saya sebagai pendeta sekolah, tugas pendeta sekolah sampai selesai sebagai pendeta ya, sampai emeritus lah gitu. Nah,
Lalu kegiatan selanjutnya apa? Dalam keterbatasan ya. Tadi kan tema kita kan keterbatasan ya, melayani dalam keterbatasan. Memang saya merasakan bahwa setiap manusia itu pasti punya banyak keinginan. Tetapi manusia itu juga harus membatasi diri. Oleh karena apa? Ya, tanpa terasa tuh semakin lama ada kehilangan-kehilangan dalam kehidupan kita dan kita mesti merelakan itu ya. Termasuk sekarang ini pun saya juga masih punya banyak hal sebetulnya pengen saya lakukan. Tapi menyadari kekuatan, kemudian juga hal-hal yang lainnya itu nggak mungkin. Tapi walaupun dalam keterbatasan, ya saya masih pengen apa sih yang bisa saya lakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Nah, puji Tuhan saya masih diminta juga untuk membantu di sekolah Tirta Marta. Sekarang jadi bantu Pak Boni ya. Pak Boni kan pendamping untuk sekolah Tirta Marta, juga Pak Rudi ya di yayasan. Jadi saya bantulah di sekolah Tirta Marta. Nah, kegiatannya hampir mirip-mirip ya. Pada waktu saya menjadi pendeta aktif, bedanya cuman tidak lagi aktif banyak aktivitas di gereja begitu. Jadi sekarang masih banyak pelayanan di sekolah dan saya sangat gembira sekali diberikan kesempatan ini. Oke, dari saya kira pendahuluannya itu dulu ya. Nanti kalau saya ngomong sendirian kayaknya kurang seru gitu. Baik, Pak Tumpal, terima kasih nih pengalaman yang luar biasa nih Pak. Ini saya tertarik nih ada Bapak orang Batak, lahir di Jawa, terus tanda-tanda itu kayak kebatinan Jawa gitu loh Pak. Ini banget gitu loh Pak. Ini kalau ngelihat masa lalu Bapak ini apakah ada terkait dengan ilmu kebatinan gitu loh Pak? Pernah nggak Pak ya? Terus juga sejauh mana kalau ilmu itu apakah masih mencobai Bapak atau ngikutin Bapak sampai saat ini gitu loh Pak? Ini kan tadi kan Bapak lihat gereja ada ayam, terus wah ini terus tanda. Terus yang tadi Pak Pondok Indah Mall, terus lihat gereja. Emang kalau ngeliat gereja Pondok Indah tuh bentuknya juga aneh sih Pak sebetulnya itu kan kita lihat gitu. Saya juga pertama kali lihat. Nah ini gimana nih Pak Tumpal? Ya mungkin nggak langsung ke arah sana ya Pak, karena kan saya baca di Alkitab ya, mulai belajar Alkitab waktu itu dan saya melihat ada juga kan di Alkitab minta tanda begitu ya. Nah saya nggak minta tanda tapi Tuhan ngasih tanda rupanya, artinya saya pahami itu sebagai tanda bagi saya gitu Pak. Karena kan saya nggak pernah tahu ya bahwa satu ketika saya akan melayani di Mergangsan, bahwa satu ketika saya akan melayani di Pondok Indah, tidak pernah tahu kan Pak. Setelah ada di sana, itu pun setelah beberapa tahun baru saya, kayaknya saya dulu pernah deh ada di gereja ini, pernah melihat dan pernah mengaguminya. Dan kalau di GKJ Mergangsan lebih pada perasaan guyup gitu ya Pak ya, karena kan gerejanya masih gereja kecil gedek begitu, tapi saya merasa aduh kok di gereja ini kok enak sekali begitu. Nah itu Pak, kira-kira nggak ada mestinya nggak ada hubungan dengan kebatinan ya. Ini sedikit nih Pak, kalau saya baca saya dengar tuh cerita masa lalu Bapak tuh punya ilmu yang kalau buat saya penggemar silat begitu Pak, ini Pak luar biasa gitu loh Pak. Ini bagaimana Bapak bisa udah ilmunya seperti itu sekarang malah menjadi pendeta gitu loh Pak. Panggilan itu sederhananya itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya, waktu itu kan masa remaja ya Pak ya, masa remaja. Jadi pencarian jati diri, kebetulan orang tua saya pengusaha sehingga mereka kelihatannya ya, saya nggak mau nyalain mereka sih, nggak terlalu banyak punya waktu begitu ya. Anaknya kan 10 ya, saya nomor 8 Pak, jadi tersisa di belakang-belakang itu kali. Nah karena nggak pernah ya nggak terlalu banyak dapat perhatian, akhirnya saya bisa istilahnya nyolong-nyolong begitu ya untuk malam hari keluar, terus hidup bersama geng-geng ya di sekitar saya di masa remaja itu, dan disitulah saya diperkenalkan mereka dengan kebatinan. Karena kalau anak muda kan geng sukanya bertengkar gitu Pak, nyari musuh dan lain sebagainya. Nah senjatanya yang nggak kelihatan kan, kalau ada pisau atau benda-benda kayak pistol dan lain sebagainya kan bisa ditangkap ya. Tapi kalau kebatinan kan enggak Pak. Nah disitulah lalu kemudian saya belajar tentang kebatinan. Tapi karena mungkin kelamaan, lalu saya bertanya, Pak, mungkin memang ada kerinduan ya untuk menanyakan tentang kuasa yang di luar diri saya begitu. Dari mulai remaja sudah mempertanyakan gitu. Sebetulnya apa ada sih nggak sih kuasa dari luar? Nah ternyata melalui kebatinan saya tahu ada kuasa dari luar. Lalu dalam perjalanan beberapa tahun kemudian saya mulai berpikir lagi. Waktu kalau dalam buku Semeleh itu Pak ya, itu kan saya ketemu dengan teman saya namanya Gunarto itu ya, yang dari Isa Al-Masih, dan dia menceritakan itu nggak sengaja itu dia di kelas gurunya nggak datang, tiba-tiba dia bersaksi. Nah itu dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya pikir Yesus Kristus siapa ini? Karena kalau di AKBP kan bahasanya bahasa Batak, kita kan nggak ngerti ya.
Jadi kalau ke gereja ya paling ngantuk-ngantukan gitu. Taunya cuma pendetanya marah-marah di atas mimbar gitu kira-kira. Kan suaranya keras gitu ya. Dan nggak pernah tahu tentang Yesus Kristus gitu. Nah ketika dia cerita tentang itu, lalu saya bilang, membandingkan ya dengan apa yang saya miliki kaitan dengan kuasa tadi, dia mengatakan bahwa salah satu yang saya pegang terus bahwa ini ada loh, ada primbonnya, ada kitabnya gitu, tertulis ada di sini. Oh, maksudnya gimana? Jadi ada pegangan nih kita nih, bahwa memang Tuhan tuh menyatakan dirinya nih cerita-cerita orang dulu seperti ini. Lalu disitulah saya bergumul, Pak. Kalau dalam kebatinan kan ada banyak guru kita, tapi kita nggak tahu gitu ya, ini kuasanya dari mana, siapa, kuasa apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara berkaitan dengan sosok Yesus itu, saya bisa pelajari, bisa memikirkan, kayak gitu loh Pak. Nah, itu jadi tertarik saya dengan itu gitu. Jadi tertarik dengan sosok yang bisa saya jadikan pegangan gitu. Nah, akhirnya melalui pengalaman-pengalaman ya, percaya pada dia dan melalui pengalaman di situ terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Itu sih Pak kira-kira. Kita mau menggali lagi nih dari Pak Tumpal soal tadi Pak Tumpal menyinggung tentang buku Semeleh ya. Iya. Ada yang menarik, apakah kemampuan Pak Tumpal menulis itu sudah sejak anak-anak atau memang didapatkan setelah menjadi hamba Tuhan atau pendeta? Kemudian poin utama apa yang ingin Pak Tumpal bagikan dari buku tersebut? Nah, pertanyaannya lagi sekalian bahwa bagaimana hal apa yang membuat Pak Tumpal menyelesaikan buku Semeleh terutama saat-saat terberat ketika mood untuk menulis turun gitu ya. Dan apakah ada yang paling berat dalam pergumulan Pak Tumpal menulis buku Semeleh? Bisa dibagikan kepada kita. Silakan Pak. Waduh, ya terima kasih. Saya nggak pernah menyelesaikan, jadi ini bukunya saya bawa di sini. Kelihatan nggak mudah-mudahan ya? Ini Bismillah ini ya. Nah, ini juga jemaat sudah dapat ya satu-satu. Ini aneh untuk saya karena saya sudah 10 tahun yang lalu pengen jadi penulis sebetulnya. 10 tahun yang lalu dulu. Karena saya pikir, saya kan sarjana, saya master, masa saya nggak bisa nulis sih? Ya, tapi mungkin karena kesibukan atau karena memang ya moodnya nggak ada atau apalah mungkin ya. Itu nggak pernah jadi gitu. Sampai terakhir sebelum saya emeritus itu, saya teringat kakak saya. Saya kalau ada cerita di situ ya, kakak saya meninggal dunia, kakak yang saya segani, saya hormati banget begitu, yang paling sulung ya. Jadi ketika dia meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa begitu. Nah, saya sangat sayang banget gitu karena sebetulnya dia adalah seorang pemikir yang hebat, bisnismen yang hebat, juga rohaniawan yang bisa dipakai contoh, juga orang adat yang luar biasa. Jadi saya berpikir ini kombinasi semua dalam dirinya dia kok luar biasa ya. Saat itu ada keinginan saya untuk mencari ghostwriter. Jadi kalau saya sendiri kan nggak mungkin untuk nulis ya, tapi ada ghostwriter, tapi tetap nggak sempet Pak, Bu. Nggak sempet cari itu sampai sakit dan akhirnya saya nyesel ya karena aduh sayang banget ya. Seandainya sekarang ada yang ditulis, ini pasti peninggalan yang sangat legacy yang sangat luar biasa. Artinya legacy dari pengalaman dia, bagaimana trik-trik dia dalam berbisnis, wah itu luar biasa banget. Mungkin seharusnya dia jadi menteri itu, saya pikir ya, karena memang orangnya hebat. Saya bukan mau mengatakan dia ini, tapi memang orangnya luar biasa. Nah, dari situlah kemudian saya tertarik untuk, saya harus menyelesaikan buku saya ini. Harus menyelesaikan buku saya. Karena mungkin nanti anak cucu saya bertanya, kenapa sih kok Opung ini kenapa jadi pendeta dulu? Kok milihnya ke sana ngapain dia gitu? Nah, sekaligus saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Allah itu berkarya dalam hidup saya. Nah, saya cuma punya waktu kira-kira mungkin 1 bulanan itu. Ketika memutuskan, panitia nanya sama saya, nekat aja saya bilang, saya mau selesaiin buku. Padahal saya nggak, konsep aja belum ada konsep gitu ya. Nah, ternyata dalam 1 bulan itu, tiap hari, tiap malam gitu, itu saya heran ya. Artinya, karena itu kan bukan tulisan ilmiah ya, tapi permenungan kehidupan gitu. Permenungan kehidupan. Dan saya merasa bahwa hal-hal yang saya lupa, yang saya nggak ingat lagi, itu keluar ketika nulis. Ini yang luar biasa. Pengalaman menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi kayak dirangsang atau dibangkitkan kembali untuk muncul gitu. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam buku Semeleh itu sebetulnya saya pasti nggak ingat lah semuanya itu ya. Tetapi ketika menulis itu, kadang-kadang saya menangis, tertawa begitu ya. Saya sendiri tertawa dan menangis ketika menuliskan itu gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba saya ingat lagi semuanya.
Nah, ini saya kira keajaiban dalam menulis. Nah, di saat-saat keterbatasan kita, saya juga mengundang ini teman-teman senior ini ya, rekan-rekan saya untuk apa yang bisa kita lakukan sekarang. Yang paling bisa kita lakukan, legacy yang paling berharga adalah pengalaman dan pengetahuan kita. Karena kita ini kan sebenarnya perpustakaan jalan ya, apapun lah itu ya. Jadi mestinya nuliskan saja sesuatu, nanti akan jalan sendiri kok itu. Itu pengalaman saya kemarin ya. Akan jalan sendiri dan ya saya kira itu ya mungkin bagi saya itu legacy yang luar biasa untuk anak-anak dan cucu ya. Paling tidak untuk keluarga saya lah gitu. Karena saya tidak terpikir akan dipublish dan begitu banyak begitu. Seperti itu Pak, Ibu. Terima kasih Pak Tumpal. Ini menginspirasi sekali bahwa waktu tidak bisa membatasi ya, keterbatasan waktu 1 bulan Bapak bisa menyelesaikan. Ini kalau orang Jawa mungkin kalau nggak salah saya kutip niat ingsun Pak ya, udah Ya, pokoknya niat ingsun betul. Ya, ini untuk bisa itu ya. Nah ini juga Pak ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman pegiat nih. Ini kan kita banyak kadang mengalami keterbatasan Pak ya, untuk dalam pelayanan lagi kondisi nggak nyaman. Kemudian kita juga ada perbuatan masa lalu dari orang yang katakanlah tidak menyenangkan kita gitu loh Pak. Tapi sebagai pendeta kan Bapak harus melayani nih Pak, semua jemaat kan, nggak bisa dipilih-pilih katakanlah begitu Pak. Iya, Nah, iya. keterbatasan-keterbatasan seperti itu dan tetap mengasihi, mengampuni, ini kira-kira kiat-kiat Bapak untuk dalam melayani tetap dalam keterbatasan secara psikis kayak gitu gimana Pak? Iya Pak, saya sebenarnya terinspirasi dengan waktu kita berbincang ya antar pendeta gitu ya. Saya terinspirasi dengan kata-kata Pak Yowas yang mengatakan merawat kehidupan itu hal yang sangat penting begitu ya. Jadi bukan kekhawatiran atau apa ya, istilahnya kan orang bisa mengatakan pendeta kok takut begitu. Enggak, bukan itu. Tapi merawat kehidupan. Artinya ketika kita mau merawat kehidupan ini dengan baik, itu akan lebih bermanfaat lebih banyak gitu. Ketimbang kita mau sok jago untuk mengatakan saya bisa dengan iman dan lain sebagainya. Nah itu saya ingat terus begitu ya. Sehingga saya berpikir hati-hati ya. Saya juga misalnya ya kalau mau melayani di masa keterbatasan ini juga saya mesti mikir beberapa kali untuk misalnya keluar kan gitu ya. Kebetulan dari majelis pada waktu itu juga memberikan ketetapan untuk tidak melakukan pelayanan ke rumah sakit misalnya gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi tetapi kan itu tidak membatasi kita untuk melayani. Misalnya Pak, ini kebetulan dengan para guru dan siswa begitu ya. Dulu kalau dalam keadaan onsite, dalam keadaan biasa begitu, melakukan pelawatan terhadap guru atau siswa itu jarang banget Pak. Sulit sekali gitu karena ya tahu sendiri kan ya di Jakarta macet dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi sekarang ini justru ya 1 hari itu bisa beberapa kali gitu malahan. Ya melakukan percakapan dengan guru atau siswa atau orang tua siswa itu bisa berkali-kali karena kita bisa lewat tanpa ada batas waktu ya, online mau Sabtu, Minggu, kapanpun itu malah lebih banyak lagi. Asal kita memang mau terbuka ya untuk pelayanan itu. Jadi tergantung sama kita juga sih Pak, dalam keterbatasan ini kita bisa memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Seperti itu kira-kira ya. Terima kasih Pak. Nah, kalau nggak salah Pak Tumpal melayani 26 tahun ya Pak, dari 95 sampai 2021 ya Pak? Ya, kira-kira. Hal apa yang membuat Pak Tumpal bertahan melayani 26 tahun? Pertanyaannya susah nih. Pasti banyak hal Pak. Saya sebetulnya nggak tahan Bu, sebetulnya ya, kalau mau jujur ya. Ternyata orang ngomongnya gampang mungkin ya, pendeta enak loh, gini. Tapi jujur nggak. Artinya nggaknya kenapa? Karena mungkin juga masalah kejenuhan, lalu kemudian keterbatasan juga ya. Kalau pendeta kan kayak di akuarium gitu, dilihatin banyak orang gitu ya, mau ngapa-ngapain dikit itu sudah langsung diomongin misalnya gitu ya. Nah itu hal yang dasar saya ini kan orang bebas gitu ya, petualangan kemana-mana gitu dari sejak muda gitu. Nah ini yang sebetulnya saya nggak tahan dengan itu, tetapi ya saya kira pasti ada faktor X ya, Tuhan yang memberikan, nggak tahu Tuhan cara mengalihkannya seperti apa, sehingga saya terus kepingin aja terus melayani, menjadi seorang tadi ya hamba Tuhan begitu ya, pendeta gitu. Jadi saya kira teman-teman saya juga mengalami hal seperti itu, dan menurut saya ini pertanyaan sangat menarik sekali ya untuk diajukan pada setiap pendeta gitu. Karena ternyata ada juga yang berhenti kan, nggak tahan dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu memang
ya mau berhenti pun juga susah loh ya, karena jadi bahan omongan kan, wah ini murtad ini atau nggak kuat ini kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya serba dilematis. Tapi kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang? Saya juga nggak tahu ya, jawabannya saya juga tidak tahu. Tetapi saya yakin bahwa ada peran besar dari Roh Kudus atau peran dari Tuhan yang menolong gitu ya, sehingga kita jadi dengan kesibukan ini kita jadi lupa gitu ya bahwa ada sesuatu yang menjadi pergumulan yang sangat berat. Kadang-kadang ketika mengalami hal yang sangat berat dalam kejenuhan itu, Tuhan ada aja Tuhan ngasih, misalnya waktu itu anak perempuan saya sakit, mungkin saya pernah ceritakan itu ya. Itu kejadian yang betul-betul bikin saya pening betul, ada apa Tuhan dengan saya salah apa Tuhan? Coba pendeta tuh masih nanya itu loh. Kalau teorinya kan gampang kan, jangan bertanya itu karena karena Tuhan izinkan. Tapi ketika itu terjadi, tetap aja kita bertanya, ada apa Tuhan? Apa salah saya sama Tuhan? Apa saya kurang sungguh-sungguh melayani Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul pada akhirnya ketika sadar kembali, baru kita melihat bahwa oh iya ya, bukan salahnya saya atau salahnya Tuhan, tapi memang ya Tuhan izinkan itu terjadi sebagai satu pengalaman ya dalam pelayanan. Itu semacam apa, riak-riak dan gelombang gitu yang menurut saya sangat indah lah gitu ketika bisa melihat itu sebagai bagian dari karya Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Luar biasa gitu. Pak ya. Jadi yang Bapak hadapi naik turun itu membuat Bapak bertahan ya sekitar 26 tahun, bahkan harus nanti ke depan nih Pak. Ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Setelah emeritasi kan berarti kan pelayanan dalam bentuk lain ya Pak ya. Iya. Ya, ini bagaimana Bapak menghadapi dan menjalani masa emeritasi ini Pak gitu. Setelah 26 tahun pelayanan formal sebagai hamba Tuhan, sekarang kan masuk ke masa emeritasi gitu Pak. Kira-kira Pak. Iya, saya sudah waktu itu kan dikasih kesempatan 2 tahun ya sebelum emeritus, persiapan emeritasi gitu ya. Jadi 2 tahun itu ya namanya orang kan coba-coba, kan pasti kalau udah pensiun atau emeritus kan berkurang ya Pak, dananya semua kan itu berkurang. Jadi kalau kita udah biasa dengan tahapan level sekian kan, kalau berkurang agak terasa kan gitu Pak ya. Jadi saat itu saya berpikir mau bisnis lah, mau macam-macam lah gitu ya. Tapi sudah jalan ini Pak, ternyata balik lagi, gagal dalam pengertian ya mungkin bukan jiwanya ke situ gitu ya, tapi ya nyoba nggak ada masalah. Bahkan pernah pengen jadi petani juga Pak. Saya pernah tambaknya kakak saya yang ada di Serang ya, di Kerawang, itu nggak dipakai Pak. Jadi ada 10 hektar nggak dipakai begitu. Lalu saya bilang, boleh nggak saya pinjam, saya pakai? Pakai aja nggak apa-apa, saya mau jual, tapi ya oke, saya pakai dulu ya. Tahu nggak Pak, dalam waktu 3-4 bulan itu, waduh, saya cuma 5 juta, kira-kira modelnya gampangnya gitulah. Itu hasilnya 25 juta Pak. Itu saya dibantu sama majelis dari GKI Kerawang. Oke, Kerawang ya, GKI Kerawang. Jadi kebetulan ketemu dengan dia. Nah, saya berpikir bahwa wah ini saya bakat di sini nih kelihatannya. Kan gitu ya. Soalnya kok saya nabur ikan, benih, ikannya itu kayak diberkati luar biasa. Dalam waktu 3 bulan, itu semua itu penuh Pak dengan ikan. Sampai saya bingung, kok bisa sampai kayak gini ya? Apa ini? Ini luar biasa, jangan-jangan kebatinan lagi nih Pak. Ilmunya belum hilang Pak. Jangan-jangan belum hilang ilmunya. Nah itu. Tapi ternyata kemudian saya melihat, kayaknya bukan juga ya. Akhirnya sampai ke sana ya. Jadi saya kembalikan lagi dan itu akhirnya dijual sama kakak. Nah, ini mungkin juga ada jiwa gitu ya. Jadi seorang bisnismen itu juga nggak gampang ternyata ya. Jadi banyak sekali pergumulan, tantangan dan sebagainya. Dan akhirnya saya kembali lagi begitu ya. Artinya yang paling pas untuk saya ya pengalaman saya cuma satu ya, jadi pendeta gitu ya. Dan jadi pendidik, jadi pendeta. Akhirnya saya mencoba untuk mempersiapkan diri yang mengarah ke sini gitu Pak, ke arah pendidikan lah gitu ya. Nah kebetulan kan sekarang dikasih kesempatan ya untuk terus membantu di Tirta Marta. Nah sekarang saya juga mencoba untuk kan saya kesempatannya sebetulnya saya kepengen juga ke NTT dan lain sebagainya ya, ke tempat-tempat yang lain karena mau membagikan hasil dari pendidikan karakter Pak yang sudah kita buat itu ya, agar sekolah-sekolah lain juga bisa mendapatkannya. Nah sekarang ini anak saya Dema itu yang ngajak saya sebetulnya. Jadi kalau lihat YouTube saya itu bukan buatan saya.
Saya cuma ngomong doang di situ ya. Yang buat semua anak saya itu yang jago bikin gambar dan lain sebagainya. Dia mengatakan, Pak, lakukan dong pelayanan, kan Papa punya pengetahuan, punya pengalaman. Ya, coba di-share. Ini pasti akan ngurangi hoax ya, atau katakanlah hal-hal yang negatif yang banyak sekali di media begitu. Jadi, dari situlah saya mulai belajar mencoba untuk, ya saya kira betul ya, legacy yang lain adalah yang tadi ya. Jadi melalui media YouTube atau Instagram atau apapun begitu ya, memperkenalkan atau mencurahkan pengetahuan kita dan juga pengalaman kita sehingga siapa tahu bisa menjadi berkat ya bagi orang lain. Saya kira itu mungkin. Baik, Pak. Ini terkait buku Semeleh ya. Ya. Berarti ini menjadi sifat atau menjadi hal yang utama dalam karakter yang Bapak berusaha pertahankan, yaitu semeleh gitu. Nah, bagaimana tips nih untuk kita-kita nih, Pak? Untuk kita bisa juga jadi semeleh gitu, Pak. Untuk kita bisa jadi semeleh. Iya. Bagaimana untuk tetap semeleh dalam menjalani hidup ini gitu? Waduh, itu ya semeleh itu kan pasrah sebetulnya ya. Iya. Dan pasrah itu kan latihan ya, Pak. Jadi nggak bisa sih orang Jawa mengatakan sadek satnyet ya nggak mungkin ya. Jadi langsung terjadi itu nggak mungkin. Nah, setiap kali kita menyadari bahwa saya harus menyerahkan diri ini, saya harus menyerahkan diri. Dan ternyata penyerahan itu sesuatu yang memberikan damai dalam hidup kita gitu. Karena toh kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Saya selalu prinsipnya adalah apa yang bisa diubah akan saya ubah. Kalau saya nggak bisa ubah ya saya serahkan. Misalnya saya sakit dan kemudian akhirnya nggak bisa apa-apa lagi, ya itu kan saya nggak bisa ubah ya. Ya sudah, saya menyerahkan diri, dan penyerahan ini tuh enak sekali gitu Pak. Dan ternyata banyak sekali ya dalam bisnis, di dalam karier, apapun itu kita upayakan, kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau memang sudah diupayakan maksimal, toh tetap tidak sampai bisa seperti yang kita harapkan, ya nggak apa-apa. Semeleh saja gitu kan, kita terima saja, dan ini akan memberikan kedamaian. Karena ternyata dalam hidup ini menikmati keseharian itu yang sangat penting ya. Saya belajar seperti yang Yesus katakan, kekhawatiran hari ini untuk hari ini, besok untuk besok. Nah sekarang saya mulai mikir, Pak, besok akan terjadi apa? Apakah saya akan sakit, kena COVID, ini saya nggak tahu. Tapi yang penting hari ini. Saya belajar untuk, ya sekarang kan banyak waktu ya untuk merenung gitu. Jadi sekarang satu hari aja saya catat kegiatan saya hari ini apa ya. Ternyata enak sekali. Oh, saya sudah menyelesaikan banyak hal. Oh, saya mesti melakukan ini lagi. Saya dulu nggak pernah saya melakukan itu. Mungkin nggak kepikir ke situ ya. Sekarang malahan menikmati keseharian tadi itu dengan mencatat gitu. Oh, hari ini saya bisa bikin tema YouTube ini. Wah, luar biasa. Nah, besok saya bisa konseling sama anak misalnya. Oh, kemarin saya sama orang tua siswa misalnya. Itu prestasi menurut saya. Prestasi yang menurut saya, saya masih bisa berbuat sesuatu kok. Di dalam keterbatasan saya ternyata saya masih bisa berbuat sesuatu. Termasuk ya dalam situasi pandemi kayak gini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Yang penting memang kita mau membuka diri ya. Saya pikir kok itu ya, kunci utamanya adalah membuka diri kepada Tuhan dan mengatakan, ini Tuhan aku, pakailah aku seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita mengatakan ini, bukan hal mudah yang datang malahan gitu kan. Yang datang hal yang sulit gitu. Nah, ketika hal yang sulit itu datang, itulah kesempatan kita untuk mengenal kuasa Tuhan. Kan tema kita kan juga kuasa ya. Bagaimana mengenal kuasa Tuhan? Kalau kita mau mengenal kuasa Tuhan, ya jangan lari dari kesulitan gitu loh. Ya, dari permasalahan, dari kesulitan ya mari kita siapkan hati terbuka dan mengatakan, please God, please silahkan Tuhan. Ajari aku untuk mengatasi hal ini. Jadi saya selalu berprinsip situasi, kita jangan pernah minta Tuhan untuk mengubah situasi. Karena Tuhan juga mungkin tidak mau mengubah situasi itu kan, membiarkan kita untuk masuk dalam situasi itu. Tetapi yang perlu selalu kita minta adalah supaya Tuhan memberikan kita kekuatan ekstra untuk bisa menghadapi hal itu, dan yang sangat penting lagi adalah Dia menyertai kita. Itu cukup sudah menurut saya, itu yang luar biasa. Jadi karena situasi itu kan akan mengubah kita kan, situasi itu akan mengajar kita gitu loh. Jadi kita perlunya minta kekuatan ekstra supaya kita tahan menghadapi hal itu. Dan kemudian penyertaan Dia. Ini saya kira ini penting ya untuk yang senior kayak gini.
Ya kan kita kan semakin banyak nih menghadapi kesulitan ya. Jadi mintalah kekuatan ekstra dari Tuhan. Ya jangan mengeluh dengan situasi, ya janganlah. Kita minta aja. Jadi semeleh kan di situ ya. Belajar semeleh, belajar untuk menerima apapun yang Tuhan hadapkan kepada kita, dan kemudian juga kita minta selalu penyertaan Dia. Terima kasih nih Pak Tumpal, ini juga sharing live buat Bapak Ibu komisi senior atau para senior yang mengikuti acara ini, dan juga kita yang lebih muda nih Pak. Ini kadang semeleh juga agak suka ngelawan nih diri sendiri untuk wah maunya begini nih. Baik, ini ada Bu Ira nih Bu. Satu Bu, sebelum kita beralih ke yang narasumber kedua nih Bu. Ini apa sih yang buat Bu Ira tuh membuat Ibu jatuh cinta dengan Pak Tumpal dan siap mendampingi sebagai Ibu Gembala gitu loh Bu. Itu Bu, kira-kira Bu. Ya. Ya sebetulnya awalnya saya juga nggak suka ya, artinya dengan punya suami seorang hamba Tuhan. Sudah dari dulu itu saya nggak pengen punya itu, tapi entah gimana Tuhan ajarkan, jangan lihat itu apa maksudnya, jalani saja hidup itu gitu loh. Saya melihat hari ke hari, akhirnya saya menyadari kita nggak boleh mengatakan jangan atau tidak mau ya, tapi ikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya kayak memang gimana ya, kayak sebetulnya kayak abstrak ya, tapi saya ngelihatnya ya karena doa juga ya, karena saya melihat karena kita sama-sama berdoa, dan entah itu yang membuat kita saling mencintai, semakin mencintai itu. Karena ya kekuatan dari cinta itu adalah doa itu. Ya saya melihatnya ke sana ya. Jadi kalau lihat masa lalu saya nggak mau punya suami seorang hamba Tuhan, pendeta, begitu nggak mau. Karena ya saya dulu punya orang tua juga pendeta. Ya itu saya melihatnya hidupnya seperti di akuarium ya, dilihat orang, dan kita melakukan sesuatu selalu dilihat, maksudnya dinilai orang. Nah, itu yang membuat saya waktu itu memang takut ya, untuk saya tidak mau punya seorang suami pendeta. Tapi entah ya itu, memang awalnya kan kami menikah, dia belum pendeta. Tapi Tuhan arahkan ke sana, dan ketika sama-sama diperhadapkan, kamu jadi pendeta, dan kita sama-sama komitmen, ini yang harus kami lakukan sebagai istri pendeta, sebagai keluarga pendeta, ya harus tahu porsinya gitu. Itu yang mengawali, dan memang kembali lagi kekuatan doa dari kita berdua ya, dari kita bersama-sama. Itu aja sih. Belum terjawab Bu, satu apa yang buat Ibu jatuh cinta sama Pak Tumpal? Waduh, kalau jatuh cinta, apanya ya? Ketawanya barangkali Bu, ya. Ketawanya. Enak dilus gitu loh. Tadinya masih ada rambutnya sih. Cuman gitu. Keterbukaan dia dan keramahan dia itu ya, yang bikin rame suasana, itu yang membuat ini orang kok rame banget ya gitu. Itu yang membuat kalau kata awalnya orang bikin meleleh Bu. Kenapa? Kalau kata anak sekarang bikin meleleh Bu. Oh gitu ya. mungkin itu meleleh hati. Ya. Baik, terima kasih Bu Ira dan Pak Tumpal. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke persiapan untuk narasumber kedua. Silakan panitia. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Penatua Alex Sardo Cesario Saragih. Di Bulan Budaya ini kemarin dikenal dengan tokoh ayahnya Freya Tobing ini ya. Nggak tahu kaitannya sama Pak Tumpal Tobing nih ya. Ya, kita biasa panggil Alex.
Kemudian pendidikan sama-sama dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Hanya di tahun 2013 sampai 2018. Jadi satu alma mater dengan Pak Tumpal ya Pak. Kemudian karir Penatua Alex, tahap perkenalan di GKI Pondok Indah dimulai tahun 2019 sampai sekarang, peneguhan ke dalam jabatan penatua di tahun 2020, dan menjadi pendeta pendamping Majelis Bidang Bina Kategorial 2021. Ya baru 3 tahun ya Alex di sini. Kemudian kita juga mengenal Penatua Alex menikah dengan istrinya yang cantik yang bernama Grace Lia Kak Samadara. Grace kita panggil, kita kenal dengan Grace ya. Silahkan Penatua Alex. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Malam Bapak Ibu. Nah, jika di video-video yang beredar tampak saya punya istri lain, anak juga lain. Ini yang sesungguhnya ya Bapak Ibu, perkenalkan namanya Grace. Iya. Saya sebetulnya grogi Bapak Ibu kalau diminta bercerita lalu disandingkan dengan Pak Tumpal, apalagi sharing mengenai pelayanan begitu ya. Kalau Pak Tumpal sudah terbukti teruji oleh waktu sampai emeritus, saya penahbisan saja belum begitu. Jadi saya pikir apa yang bisa saya sharingkan begitu ya dengan pengalaman yang belum banyak ini. Nah, mungkin apa yang perlu saya ceritakan nih Kak Denny kali ya? Silakan. Baik, ini kita penasaran nih untuk mengenal lebih jauh calon pendeta kita nih, Penatua Alexardo Cesario Saragih nih. Ini nih, kalau Pak Tumpal tadi kan kita setelah dia mengatakan panggilan untuk menjadi pendeta, terus menjalani pelayanan sebagai pendeta. Ini pertanyaan kami nih ya, mengapa, saya panggil nama aja ya, Alek ya. Alek ini mengambil pilihan untuk mau jadi pendeta gitu loh. Apa ada masa lalu yang kelam? Atau dalam rangka pertobatan, atau memang ada panggilan khusus? Nah, ini kan orang kalau itu kira-kira gitu. Iya. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon izin matiin virtual background, nggak apa-apa ya Kak Denny kali ya. Soalnya istri saya hilang-hilang nanti kepalanya. Iya, dari tadi hilang-hilang. Iya. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Apa sih yang mendorong buat jadi pendeta begitu ya? Bahkan dari tes masuk teologi pun itu salah satu pertanyaan pertama tuh Kak Denny kali ya. Nah, saya selalu bilang kalau pendeta itu bukan tujuan saya. Pendeta itu bukan tujuan, tapi itu adalah sebuah jalan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi begitu ya. Misi yang lebih besar lagi. Nah, tapi apa yang pertama kali muncul tentang kependetaan begitu. Jadi saya ini dari kecil ketika ditanya, jadi zaman dulu itu kan di sekolah-sekolah, di TK, di SD kan sering ditanya ya Kak Denny kali ya. Kalian kalau mau besar mau jadi apa begitu? Ada yang ngacung jadi pilot, ada yang ngacung jadi presiden, macem-macem lah. Belum ada yang jawab YouTuber dulu, belum ada. Nah, saya sendirian aja tuh di pojokan bilang kalau saya mau jadi pendeta. Lalu diketawain. Oh, ngapain jadi pendeta? Begitu ya, mereka juga pada tertawa lah. Nah, dari mana bayangan itu muncul? Saya sangat terdorong sekali ketika suatu hari kami pulang sekolah minggu di gereja. Baru ya sebagaimana anak sekolah minggu, lari-lari, main-main begitu ya. Salah satu teman saya nih jatuh karena lari-lari. Lalu dimarahin sama orang tuanya. Kamu nih gimana bla 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 begitu ya. Nah, dari belakang saya datanglah pendeta yang baru aja khotbah di ibadah minggu, masih dengan jubah hitamnya begitu ya. Lalu angkat anak ini, terus dipeluk, ditenangin. Wah, saya pas anak kecil ngelihat begitu, wih gitu ya. Lalu saya pikir, wah saya mau dong jadi orang baik kayak begini. Sesederhana itu.
Lalu hal itu ya udah dipelihara saja terus, dipelihara SD, SMP, SMA. Dilarang sama papa saya dokter, beliau ingin anaknya jadi dokter juga. Tapi saya bilang, saya nggak mau jadi dokter, saya maunya jadi pendeta. Wah, beliau marah besar, beliau larang. Nah, tapi saya tetap lanjut, sampai ada hal yang mencelikkan begitu ya. Ketika ibu saya cerita tentang sesuatu, karena beliau suka ngegodain saya. Kamu kan suka gambar, apa nggak mau coba jalur arsitek? Gitu. Digoda-godain. Kamu kan suka fotografi, kenapa nggak diseriusin aja jadi fotografer? Digoda-godain. Tapi saya nggak belok-belok, entah kenapa, ya sudah lempeng aja di situ. Dan ternyata mama cerita, kalau dulu itu, ini langsung cerita, langsung panjang gini nggak apa-apa ya? Atau ada pertanyaan gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, iya. Saya takutnya nih Alex cerita nggak ngerem gitu. Nah, ternyata dulu kami itu kan, papa dokter baru, kami tugas di tim-tim Kak Denny kali ya. Lalu tim-tim Merdeka, kami harus pergi, diusir lah, naik Hercules dulu. Nah, jadi dulu itu kakak saya, mama saya menikah dengan papa saya, lalu papa ini bukan tipe yang lembut begitu ya. Kebatakannya tuh keras sekali. Dan buat orang Batak, anak pertama, papa saya anak paling besar, anak cucu pertama tuh harus laki-laki. Jadi berharap papa saya ini anak pertamanya laki-laki. Ternyata perempuan, kakak saya. Nah, papa saya tuh perlakuannya cukup keras waktu itu sama mama saya. Sampai mama saya berdoa sama Tuhan ceritanya. Lalu beliau bilang, Tuhan kalau anak yang kedua Tuhan kasih laki-laki, saya kasih deh buat Tuhan. Dan itu baru diceritakan ke saya pas SMP setelah papa saya meninggal. Dan dari situlah baru klik nih. Ya sudah, saya lanjut saja di jalur itu begitu. Masuk teologi dan sampai sekarang. Mungkin sampai situ dulu ya. Jadi doa seorang ibu, keinginan ibu itu akhirnya terwujud dalam keinginan Alex sendiri ya, tumbuh dalam keinginan Alex sendiri. Kalau anak kecil lain superhero-nya adalah Superman, kalau Alex berarti superhero-nya adalah pendeta ya. Iya, pas zaman itu. Apalagi jubahnya kan hitam ya. Mirip-mirip Batman dulu itu. Nah, itu tuh sangat membekas sekali, Kak. Inspirasi ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang muda, apakah usia muda itu menjadi keterbatasan dalam melayani? Terutama melayani jemaat senior, komisi senior. Apakah ada tuh persepsi, wah bakalan nggak nyambung deh gitu, karena saya masih muda, harus melayani yang lebih senior. Iya. Memang ketakutan-ketakutan seperti itu tuh pasti muncul, Kak Denny kali ya. Apalagi, masih muda, belum banyak pengalaman, pas sharing firman Tuhan pun belum teruji, apakah betul, apakah enggak, begitu kan. Ya, belum merasakan, apa istilahnya? Asam garam kehidupan, begitu ya. Dan memang itu sangat betul, karena dengan pengalaman hidup yang belum banyak, tentu apa yang di-sharingkan mungkin nggak sekuat bapak-bapak ibu yang punya pengalaman yang banyak juga begitu ya. Tapi selalu satu yang saya pegang adalah bahwa ketika melayani ini tuh bukan soal si Alex begitu. Tapi ini tuh soal Tuhan yang bekerja dalam hidupnya si Alex. Jadi kalaupun saya cerita tentang apa yang saya alami, bagaimana Tuhan bekerja, itu dalam rangka menunjukkan ini loh, Tuhan tuh bekerja seperti ini loh, kebetulan di hidup saya. Dan saya yakin di hidup Bapak Ibu juga terjadi hal seperti itu. Jadi jangan lihat si Alex-nya lah. Si Alex-nya ini hanya media aja. Tapi lihat gimana Tuhan yang bekerja dalam hidup si Alex ini begitu. Tapi kalau soal komunikasi dengan oma opa, memang perlu banyak belajar saya ya supaya bisa klik begitu ngobrolnya.
tantangan itu pasti ada sih, Kak. Terima kasih, Alex. Nah, ini kita tadi kan udah dengar sharing live dari Pak Tumpal ya, sebagai pendeta yang lebih senior dan juga 26 tahun melayani. Dan saya yakin Alex bukan cuma mendengar pada saat ini, tapi juga dalam pelayanan di GKI Pondok Indah juga mengalami kebersamaan dengan Pak Pendeta Tumpal. Jadi sejauh mana pelayanan pendeta yang lebih senior, contoh Pak Tumpal dengan semelehnya ini, bisa menginspirasi pelayanan Alex gitu loh, sebagai yang telah mengambil keputusan untuk menjadi pendeta gitu. Untuk sekarang juga akan mau masuk ke tahap pendeta untuk di GKI Pondok Indah. Iya. Memang peran dari pendeta senior itu sangat besar, Kak Denny kali ya. Dan bukan hanya yang di Pondok Indah, tapi dimanapun saya praktek, saya ini istilahnya mereka nggak nganggap saya menti, tapi saya nganggap mereka mentor semua tuh. Karena saya belajar banyak sekali dari para pendeta. Ini mungkin saya bisa untuk pendeta aktif di GKI Pondok Indah saja, mungkin saya bisa cerita 1 jam kali kekuatan mereka semua. Bagaimana mereka sangat menginspirasi. Begitu juga dengan yang praktek-praktek di gereja-gereja kecil, gereja-gereja besar. Bagaimana mereka menjalani panggilan itu, saya sangat-sangat melihat Tuhan itu berbicara kepada saya melalui karya-karya yang mereka lakukan begitu. Misalnya di Jawa Timur, GKI Bondowoso ada yang namanya Pendeta Martin, mungkin Bapak Ibu kenal. Beliau pelayanan ke orang-orang yang disingkirkan, dibuang begitu ya. Luar biasa. Di sana ada panti sosial, ada orang-orang yang dibuang, nggak punya KTP, nggak punya BPJS, tapi panti sosialnya melakukan yang mereka bisa lakukan, tapi belum maksimal. Beliau berikan yang terbaik, bantuin urus KTP, bantuin BPJS, macam-macam. Di semua gereja juga seperti itu. Di GKI Pondok Indah, saya belajar dari Pak Yowas, di mana beliau sangat menekankan sekali, Lex, kalau kamu mau bicara satu hal, kamu harus baca dari 10 buku. Jangan hanya dari apa yang orang lain cerita tentang hal itu. Baca ya sebanyak-banyaknya. Dari Karyani, saya belajar banyak tentang orang yang pelayanannya tuh kayak, istilah orang Jawa tuh nggak ada udelnya gitu, nggak ada lelahnya, idenya banyak, beliau lakukan banyak hal. Dari Kak Vera, saya belajar tentang kepemimpinan beliau, ketegasannya. Dari Kak Boni, bagaimana beliau berelasi. Dari Pak Tumpal, yang punya mimpi besar, saya selalu ingat tuh, pas kami makan di rumahnya Pak Agus, baru beliau cerita dulu. Kayaknya saya sampaikan juga tuh di video waktu emeritasi. Saya tuh punya mimpi ini, Lex. Dan saya yakin kalau Tuhan titipkan hal itu, Tuhan pasti buka jalan. Dan untuk di usia beliau, tapi beliau masih punya mimpi, masih melihat Tuhan mau pakai beliau untuk melakukan hal yang lebih besar. Saya belajar dari sana. Dari Pak Rudi, dari semuanya. Banyak sekali hal yang saya pelajari dari para pendeta senior begitu ya. Dan saya saat ini juga sedikit banyak dibentuk dan dibantu dari para pendeta-pendeta senior ini begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ditujukan untuk pasangan Alex, yaitu Grace. Maaf ditodong ya. Seperti Bu Ira, pertanyaan kita adalah apa yang buat Grace jatuh cinta sama Alex? Kemudian bagaimana kesiapan Grace memasuki pelayanan nanti sebagai ibu pendeta gitu ya. Kira-kira kita juga ingin mengenal Grace, minatnya di mana nih minat pelayanan Grace? Karena saya sendiri secara pribadi belum kenal. Kalau Bu Ira berkiprah di guru sekolah minggu, kira-kira apakah Grace juga minat pelayanannya di tempat yang sama dengan Bu Ira gitu? Silakan Grace. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Yang pertama tuh kenapa jatuh cinta ya? Mungkin yang jatuh cinta pertama itu mama saya malah Kak. Karena mama saya tuh sebenarnya picky banget sama orang yang dekat sama kami di keluarga.
sangat-sangat pemilih. Setiap yang ngedeketin ada aja yang dikomentarin gitu. Pertama itu saya kenalin Alex tuh sebagai ini teman dekat, karena waktu itu belum pacaran juga ya. Cuman setelah waktu itu Mama datang ke Jogja kenalan, terus Mama bilang, Grace ini kayaknya anaknya baik ya gitu, dari pertemuan pertama. Dan 7 tahun kami pacaran ternyata cintanya Mama sama dia itu bertumbuh-tumbuh terus gitu ya, sampai kayaknya yang bucin itu Mama saya, bukan saya. Mama sayang banget gitu sama Alex. Dan ya entah kenapa saya juga ngerasa namanya orang tua kalau sudah apa ya, udah ada hal yang baik yang bisa dia lihat, saya rasa ya Tuhan juga memberikan itu dari suara Mama gitu. Terus dari bagaimana selama perkuliahan kami, saya ngelihat Alex orangnya pekerja keras, persisten. Saya sangat suka ketika kami bisa ngobrol ringan maupun serius, dan Alex orang yang saya belajar banyak lah dari sosok Alex sampai sekarang sih. Sampai sekarang kayaknya dia masih ya menyenangkan ketika kami dia ngajak ngobrol bareng, dan saya ngerasa ya keputusan untuk berelasi lebih jauh itu salah satunya ketika kami bisa ngobrol dan nyambung, bisa menikmati perbincangan. Itu yang mungkin bikin saya jatuh cinta, Kak. Gitu. Pelayanannya langsung di highlight sendiri ya, pelayanannya luar biasa. Bukan, maksudnya pelayanan. Pertanyaan pelayanan. Oh ya, oke. Kalau ketertarikan pelayanan sih, kalau saya remaja dan pemuda kali ya, dan Kak Denny. Jadi memang panggilan saya sendiri secara pribadi ketika saya juga berkuliah di teologi, dan dalam perjalanan pergumulan saya dan panggilan saya, ternyata ya Tuhan panggil memang di pemuda dan remaja begitu. Baik, terima kasih. Nah, ini berbahagialah GKI Pondok Indah, ini nanti ada pelayan baru juga untuk remaja dan pemuda untuk melengkapi yang selama ini kita tahu untuk melayani di situ itu perlu perhatian khusus untuk GKI Pondok Indah. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini terima kasih untuk Pak Tumpal dan Alek yang boleh men-sharingkan apa-apa yang dialami di dalam hidup sebagai hamba Tuhan, pilihan menjadi hamba Tuhan. Nah, kita akan masuk nih ke pertanyaan selanjutnya barangkali dari para partisipan yang mengikuti acara ini. Minta tolong panitia. Untuk raise hand, Bapak Ibu yang ingin mengajukan untuk buka mic boleh, atau buka videonya dulu untuk ini ya, raise hand-nya. Oke. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, teman-teman? Ada Pak Bibit Sudibyo, tapi ya oke, sekarang udah bisa. Silakan Pak Bibit Sudibyo. Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam. Saya mau menyapa Pak Tumpal Tobing dengan Ibu Ira. Oh, ya. Saya berterima kasih dapat semeleh khusus dari Bapak dan Ibu Tumpal. Jadi istimewa sekali saya dapetin. Terima kasih banyak. Saya ucapkan. Saya mau nanya Pak Tumpal, pengalaman Bapak yang di dunia supranatural ya Pak ya. Apa ada kekuatan itu, kekuatan apa itu namanya? Bukan black power atau tapi mungkin enggak Pak, di luar Kristen ada kekuatan yang tidak negatif. Saya dengar seperti Wali Songo atau apa yang mereka itu kan sebetulnya dekat dengan Tuhan ya. Meskipun mungkin nggak tahu Tuhannya sama atau enggak dengan kita, tapi mereka disiplin, membantu, berbagi. Jadi apa yang
Tuhan minta mereka lakukan. Jadi apa benar ada juga kekuatan di luar Kristen yang positif, yang baik. Gitu Pak. Nanti yang kedua mungkin tanya ke Alex, kalau sampai terdampar di GKI, khususnya GKI-PI, apa tadinya di gereja GKI juga atau HKBP atau apa? Begitu pertanyaan, ada dua, masing-masing satu. Terima kasih. Silakan Pak Tumpal dulu, terus kemudian Alex ya. Ya, terima kasih Mas Bibit nih ya. Jadi ini Mas saya soalnya nih. Masih keluarga ini kan baru tobing ya istrinya ya. Ya, jadi begini Pak, memang kaitan dengan kuasa itu saya bisa mengatakan bahwa itu memang ada kan, karena saya juga mengalami hal tersebut gitu. Mengalami secara real tentang hal tersebut begitu. Nah, cuman menjadi pertanyaan bagi saya pada waktu itu, saya nggak memahami ini asal usulnya dari mana, terus apakah ada acuan gitu ya berkaitan dengan ini gitu, supaya saya nggak keliru kan. Siapa nih yang bisa saya ikuti? Karena semua orang yang ahli-ahli ya, maksudnya yang kayak tadi ya, yang punya ilmu itu bisa aja mengajarkan, tapi tidak ada acuan yang bisa kita jadikan pegangan bahwa itu satu yang benar gitu loh Pak. Nah itu yang bikin lalu kemudian bingung. Nah kan ada kalau di dunia itu, di dunia magic itu kan ada white magic sama black magic gitu ya. Kalau black magic kan arahannya memang kekerasan, lalu kemudian juga memporak-porandakan, merusak, biasanya seperti itu. Kalau white magic katanya itu arahnya untuk kebaikan dan lain sebagainya lah begitu ya. Nah saya kurang paham dengan white magic itu, tapi yang saya tahu waktu itu ketika memegang kebatinan ya pengennya tuh bertengkar aja gitu. Apakah itu black magic saya juga tidak tahu gitu ya. Terus ada keinginan juga misalnya kalau kan santet-santet tuh loh Pak misalnya. Nah seperti itu. Lalu saya berpikir bahwa apakah mungkin di agama lain ya selain Kristen itu juga ada kuasa yang baik. Saya nggak tahu Pak. Tapi kalau kita mengatakan Roh Kudus itu kan kita nggak bisa masukkan dalam satu tempurung begitu ya, bahwa itu cuma punya Kristen, kan nggak bisa gitu. Tetapi kita melihatnya bahwa roh itu mau kemana itu kan kayak angin nih Pak, mau kemana saja ya terserah sama dia gitu loh, dan dia bisa datang juga kepada orang-orang untuk menjadi berkat ya, memberikan kebaikan misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dengar Denny Siregar berani menyatakan kebenaran, ya saya kagum juga ya. Nggak semua orang Kristen berani menyatakan apa yang benar kan, ini kok malah ini siapa kira-kira di balik ini ya? Kayak nggak takut dia diancam dan lain sebagainya, itu misalnya salah satunya ya. Jadi saya pikir Mahatma Gandhi misalnya gitu kan juga punya keinginan untuk melakukan hal yang baik. Nah ini saya pikir kuasa dari mana? Nah makanya saya pikir jangan sampai kita membatasi itulah, itu biarkan Tuhan yang ini. Tapi kan kita punya kitab ya, kita punya pegangan, itu yang sangat penting. Jangan sampai kita kebingungan gitu loh. Ini, ada itu, semuanya benar. Tapi yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah yang menjadi pegangan untuk kita. Itu yang kemudian kita bisa jalankan dan alami begitu, Pak. Kalau nggak gitu bingung kita nanti, kan gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya dari agama lain ya monggo silahkan dijalankan aja dengan baik kan begitu kan. Siapa tahu memang itu sangat bermanfaat bagi dia. Karena bagi saya memang pekerjaan Roh Kudus itu nggak bisa kita batasi sih. Namanya juga roh ya, dia bisa kemana saja dia mau gitu. Ya. Seperti itu Pak kira-kira. Ya. Mungkin enggak Pak, kalau kita tahu itu orangnya baik ya, katakan dikuasai oleh Roh Kudus, kita terus ikut atau ya belajar atau apalah ya, kita mau menggali. Kalau tadi Pak Tumpal menggali black magic-nya, nah, kalau ini white magic-nya atau bisa enggak Pak? Ya kalau menurut saya loh Pak ya, kalau menurut saya mau white magic mau black magic ketika itu dikuasai oleh seseorang gitu ya, itu yang saya pikir masih menjadi tanda tanya ya, karena namanya orang itu kan kalau menurut kitab yang kita harus pegang pada kitab Pak ya. Dari kitab kita kan semua orang berdosa kan gitu ya, nggak ada orang yang baik sebetulnya kan gitu, karena sudah dikuasai oleh dosa ya. Lalu apakah dia juga menyatakan itu hal yang baik dari dirinya? Saya juga nggak tahu ya, apa benar dia melakukan itu untuk sesuatu yang baik atau cuma hanya sekedar supaya orang lain lihat dia baik gitu loh Pak.
Enggak, kita ambil yang positif, Pak. Artinya Nah itu, ya kita memang, ngambil yang positif. katakan seperti tadi Roh Kudus itu Iya, tidak bisa ya. kita ikat di Kristen saja, tapi Roh Kudus juga bekerja di orang lain. Ya Dan tadi di Pak, sini, seperti yang saya katakan, kayak Denny Siregar, saya seneng ya dengar dia ya, menyatakan ya, apa yang benar. ya, Ya kenapa saya tidak ngikutin misalnya logika berpikirnya dia, kan gitu ya, belajar dari dia, kan boleh-boleh saja kan? Kan seperti itu Pak. Jadi kan mana yang baik untuk kita, ya kita ambillah sebagai hal yang memang bisa memberikan kebaikan juga untuk kita gitu. Kan banyak banget nih Pak. Bisa juga kita belajar dari Buddha, belajar dari Hindu, ya, belajar dari Bhagavad Gita, bisa juga gitu Pak. Tapi kan kita harus punya pegangan nih. Ya, lain kan Pak ya, pegangan dengan apa yang kita pelajari. Nah, kan kalau saya belajar teologi kan belajarnya juga berbagai macam hal kan, filsafat lah, lalu kemudian macam-macam kitab lah misalnya gitu ya Pak. Tetapi kan harus ada pegangan saya sendiri gitu, yang saya yakini. Kalau keyakinan kan memang nggak bisa digonta-ganti menurut saya gitu ya. Artinya ya harus jadi pegangan untuk saya gitu, supaya saya ngerti nih mau kemana nih arah kehidupan saya. Ini mungkin juga dari pengalaman ya Pak. Karena pernah gitu, selalu kita akan mengalami keraguan-keraguan seperti itu. Nah ini Alex yang baru ini akan mengalami itu. Siap-siap aja Alex ya. Akan mengalami hal itu ya. Dan itu menarik sekali gitu. Dinamika itu sangat menarik sekali. Jadi pertanyaan itu tidak berhenti setelah kita lulus sarjana teologi ya enggak. Ya, justru ketika kita dihadapkan pada kehidupan ini akan ada banyak sekali pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita ragu, mundur, berhenti, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, jangan takut ya Lex, jalanin aja. Pasti ada banyak hal ya. Gitu Pak, tapi memang menarik ini, menarik ya melihat perjalanannya Roh Kudus. Yang penting kita terbuka lah, terbuka untuk melihat karya-karyanya Roh Allah itu. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Tumpal, Ira. Selamat malam lagi. Silakan Alex. Kenapa terdampar di GKI Pondok Indah nih? Ya, makasih Pak Bibit. Jadi kalau melihat sistem kependetaan di GKI itu, ini saya antara terdampar atau didamparkan di sini begitu ya. Karena di Sinode GKI itu, Pak Bibit mungkin ini akan sedikit teknis begitu ya. Jadi sistemnya kami calon pendeta itu bukan mendaftar ke kampus, tapi mendaftar ke sinode. Nah, baru nanti dari sinode ditaruh di STT Jakarta atau UKDW. Maka sejak awal masuk kuliah, kami itu udah jadi kadernya pendeta GKI begitu. Nah, setelah lulus kuliah, ditaruh di beberapa tempat. Ada namanya proses persiapan kependetaan. Ada di gereja kecil, gereja besar, nanti di profiling, baru nanti ditempatkan di tempat yang membutuhkan dan sesuai. Nah, saya ditaruhnya di GKI Pondok Indah. Begitu Pak Bibit jalan ceritanya. Jadi pengalamannya selain di GKI Pondok Indah, sebelumnya pernah juga di mana begitu? Oh, saya di pernah di mana Pak? Di KC atau apa gitu. Oh iya. Kalau GKI, kebanyakan kami penempatannya pas praktek-praktek pun di GKI, Pak. Jadi dulu itu dari GKI Kediri, baru GKI Sulung di Surabaya, GKI Tegal di Jawa Tengah, GKI Bondowoso. Iya itu. Kayaknya itu sih, Pak. Ada lagi nggak ya? Itu yang teringat, Pak. Nah, jadi ditaruh di beberapa tempat seperti itu. Makasih Alex ya. Terima kasih banyak Pak Alex. Sama-sama Pak Bibit. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, masih ada lagi peserta bincang-bincang kita yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Pendeta Tumpal atau kepada Saudara Alex? Kalau nggak ada nih, satu, apakah ada? Oke, baik. Jika nggak ada, saya mau minta tolong Pak Tumpal nih. Tolong satu pertanyaan Pak Tumpal untuk Alex Pak. Bebas Pak. Sebagai senior.
Ini enak nih, pertanyaan bebas nih, sedap nih. Pilihan Ya. ganda ya, Pak. Ya ini pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sebelum menjadi pendeta. Saya kan cukup lama ya, bertahan untuk tidak jadi pendeta dulu gitu loh. Jadi cukup lama bergumul gitu ya. Apakah iya saya layak untuk jadi seorang pendeta misalnya gitu ya? Apakah mungkin? Apakah mampu dan lain sebagainya. Nah, apakah pertanyaan yang seperti ini juga muncul dalam diri Alex pada saat sekarang ini ya, khususnya ini kan belum memutuskan ya jadi pendeta, tapi sudah komit lah, tapi belum sampai keputusan terakhir karena belum selesai kan praktek, ya apa istilahnya, bukan praktek sih, belum selesai, Proses kependetaan. prosesnya belum selesai gitu. Nah, apakah pertanyaan ini juga muncul dalam kehidupan Alex? Dan tadi kalau ngelihat dari pengalaman saya kan, ternyata dinamikanya kayak gitu ya. Ini gimana kira-kira menurut Alex? Jangan, saya berharap tidak malah menakutkan gitu. Iya. Terima kasih Pak Tumpal. Pertanyaan seperti itu, kalau pertanyaannya pernah muncul atau enggak, pernah dan bahkan sering, Pak. Dan terus mempertanyakan Tuhan, apa ini benar jalannya begitu ya. Dan yang paling saya pertanyakan adalah, kalau saya jadi pendeta, Tuhan tuh mau pakai apa sih lewat hidup saya begitu. Karena kalau hanya sekedar pendeta, ya selesailah tujuan hidup saya. Makanya sejak di awal tuh saya selalu mengatakan bahwa pendeta itu bukan tujuan, tapi jalan. Karena kalau pendeta itu tujuan, begitu saya sudah sampai penahbisan, maka sampailah saya pada tujuan saya begitu ya. Tapi kependetaan itu adalah sebuah jalan. Makanya yang selalu saya renungkan adalah jalan ke arah mana ya? Apa yang selalu yang Tuhan mau pakai, karya Tuhan seperti apa yang mau Tuhan lakukan lewat hidup saya begitu. Dan panggilan itu seperti itu terus digumuli, Pak. Dan baru-baru ini saya menemukan hal-hal yang kayaknya Tuhan pengen itu deh yang saya lakukan begitu ya. Apa itu? Saya beberapa waktu terakhir sering sekali dipertemukan pada remaja-remaja, teman-teman pemuda yang punya banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang iman, tapi kalau mereka tanya ke orang tua atau tanya ke sekolah, dianggap nggak beriman begitu ya. Dan mereka mengatakan, ini butuh ruang nih untuk bertanya seperti ini, tapi saya nggak tahu nih ruangnya di mana begitu. 1 minggu ada 168 jam. Berapa banyak yang mereka habiskan di gereja, berapa banyak dibandingkan berapa banyak yang mereka habiskan di sosial media. Sementara di sosial media tuh mereka terpapar dengan banyak hal begitu. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan iman mereka tidak terjawab dan mereka bahkan nggak tahu mau tanya kemana, maka kita bisa kehilangan anak-anak Tuhan nih. Maka apa yang saya mengambil posisi, mungkin saya bisa berperan ya Tuhan, menyediakan, membuat tempat, menciptakan iklim bahwa gereja itu safe place buat mereka. Bahkan ketika mereka mempertanyakan iman mereka, yuk datang ke gereja, kita diskusi, kita bertanya jawab, kita ngobrol, pertanyaan apapun. Bahkan hal-hal yang mereka kalau tanya itu ke orang tuanya bisa dianggap sesat begitu ya. Nah mungkin itu yang saya rasa, oke deh kalau Tuhan mau saya lakukan hal seperti ini, saya akan coba lakukan yang terbaik begitu. Oke. Kayaknya cocok jadi pendeta sekolah nih kelihatannya. Kok kayak ada regenerasi nih Pak? Regenerasi. Loh, iya. Dulu saya juga kayak gitu. Artinya mulai memikirkannya, kelihatannya memang posisinya ada di situ ya. Karena kan yang tahu masa remaja, pergumulan itu kan kita ya. Dan disitulah kita, kayak tadi Alex merasakan ada banyak orang yang terpojok ya dalam masa pencarian jati dirinya dan nggak tahu mau kemana begitu. Pendetanya yang aktif kan sibuk sendiri gitu ya. Jadi memang nggak jelas sih mau kemana arahnya gitu. Ya kalau memang menyediakan waktu, ruang, saya pikir itu ya mungkin usul aja kali ya, bisa memberikan ruang dan waktu untuk remaja juga
Kalau dibilang ini jam sekian kita akan bicara, waduh, pada takut pastinya. Tempat saya aja pada menakutkan. Kalau masuk ruangan pendeta sekolah itu udah ada masalah apa dia? Ngeri kali. Kawan nyontek nih gitu ya Pak. Nah itu dia. Jadi gimana caranya supaya, tadi betul ya, saya setuju memberikan ruang dan waktu untuk anak-anak remaja yang sedang dalam pencarian jati diri gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita sudahi perbincangan kita. Saya akan men-sharekan kesimpulan yang bisa saya tangkap dari dua narasumber kita. Kemudian sesudah kesimpulan dari saya mungkin bisa ditambah oleh Pak Tumpal dan Penatua Alex. Keinginan untuk melayani di dalam keterbatasan diawali dengan keinginan merawat kehidupan dengan baik. Ya, tadi Pak Tumpal sudah men-sharingkan bagaimana menjalaninya, yaitu menjalani dengan penyerahan hari demi hari, menikmati keseharian dengan mengatakan bahwa ini aku, pakailah Tuhan, mau membuka diri kepada Tuhan untuk selalu terbuka untuk Tuhan pakai. Dan juga setiap gelombang yang Tuhan izinkan justru menjadi karya Tuhan, kita mengalami kuasanya. Meminta kekuatan ekstra dan meminta Tuhan memegang kita terus dalam penyertaannya. Kemudian dari Alex melayani, highlight-nya adalah bukan soal saya, tetapi soal Tuhan yang bekerja terus di dalam hidup kita. Hidup kita hanyalah media, bagaimana orang melihat Tuhan yang bekerja. Itu highlight dari saya. Saya persilakan untuk Pak Tumpal, sedikit kesimpulan dan juga Penatua Alex. Ya, saya boleh nggak menyimpulkan tapi berpesan gitu, boleh ya? Boleh Pak. Monggo. Jadi pesan saya sedih ya kalau lihat senior atau orang tua seperti saya di atas 60 tahun itu mulai bertanya kapan Tuhan manggil saya. Saya sedih sekali itu. Tuhan belum mau manggil kok kita sudah mau dipanggil kan gitu ya. Sepertinya udah tidak ada lagi mau dikerjakan apa begitu. Padahal menurut saya lakukan sesuatu, legacy. Ya, kita ini memang tidak bisa berbuat banyak lagi gitu ya sebagai orang yang sudah tua, tapi ingat Anda dan saya sebagai orang tua ini punya pengetahuan dan pengalaman. Silahkan berbagi, tuliskan saja begitu. Tuliskan setiap hari sambil ngopi atau sambil ngobrol. Kalau perlu direkam, pas mau tidur misalnya direkam gitu. Jadikan itu nanti suruh anaknya nulis atau apa. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jangan biarkan dia masuk ke liang kubur bersama dengan kita. Sayang banget gitu. Nah ini saya kira gitu ya. Jadi tidak ada kata menyerah dan mengatakan Tuhan, kapan manggil saya? No, ya. Jangan pernah menyerah begitu, nikmati hidup ini, masih ada saksang, babi panggang, ya, ikan dege jahir ya, nikmati semua itu kan gitu. Cepat-cepat meninggal ngapain kan gitu ya. Kalau udah meninggal kan kita nggak ada permasalahan lagi, nggak ada pertimbangan lagi, nggak asik lah ya. Asik tuh lagi hidup ini gitu ya. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi semangat ya, kita akan berjalan bersama-sama. Itu pesan saya. Makasih. Makasih Pak Tumpal. Alex? Ya, tema kita ini penting dan perlu kita gumuli secara teologis begitu ya, mengasihi dalam keterbatasan. Nah, kesadaran bahwa kita ini terbatas itu tuh sesuatu yang perlu kita pelihara. Kenapa? Karena itu mengajak kita untuk punya kerendahan hati, kerendahan diri bahwa kita ini terbatas nih. Dan biarkan cinta Tuhan yang tak terbatas itu boleh bekerja, boleh nyata lewat hidup kita yang terbatas. Nah, maka selagi Tuhan masih pakai kita dalam segala keterbatasan, lakukan yang terbaik. Maka dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Mungkin itu yang bisa justru saya belajar dari Pak Tumpal, belajar dari Bapak Ibu, dan itu yang saya dapatkan malam hari ini begitu. Kak Denny, Kak Lia. Baik, terima kasih Pak Tumpal dan Penatua Alex. Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini juga kami mengundang untuk nanti kita masih ada satu sesi lagi di minggu depan, yaitu minggu keempat dengan tema beriman. Subtemanya adalah iman yang berkobar. Narasumbernya adalah Pendeta Emeritus J.H. Wirakotan, Pendeta Worotobing, dan Pendeta Riani J. Suharja. Kita akan mendengarkan nanti minggu depan tuh obrolan terkait dengan rekan-rekan pendeta yang menjalani waktu itu sebagai pasien COVID dan sebagai penyintas saat ini, bagaimana pergumulan mereka memasuki lembah kekelaman dengan iman yang tetap bertahan di dalam Tuhan dan selalu berkobar di dalam Tuhan. Baik, untuk
mengakhiri acara ini, mohon kesediaan Ibu Diah Pritarini untuk menutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan malam ini. Kami boleh berkumpul melalui Zoom dan mendengarkan sharing pengalaman dari Pendeta Tumpal dan Penatua Alex. Kiranya Tuhan, Engkau saja yang akan memampukan kami untuk melayani-Mu dan sesama kami di dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Biarlah kami boleh melayani-Mu, menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran sebaik mungkin. Sebentar malam nanti kami juga akan beristirahat Tuhan. Kiranya Engkau saja yang akan menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.